Gas. Ngorek guys ya. Jadi video kali ini ya topiknya adalah menyembuhkan patah hati dan sakit hati ya guys. Nah, patah hati dan sakit hati ini beda kadarnya guys ya. Jadi kalau patah hati ini tidak ada yang bisa disalahkan guys ya. Jadi misalkan cewek Anda itu harus pergi ke luar negeri ya, entah sekolah, entah kerja, entah apapun itu ya, atau ke luar angkasa kayak ya. Nah, itu kan tidak ada yang bisa disalahkan ya guys ya. Jadi ya itu hanya patah hati ya. Nah, kalau sakit hati ini berbeda ya guys ya. Ini adalah sesuatu yang direncanakan guys ya oleh si wanita ya. Nah, contohnya misalkan Anda uangnya udah habis banyak ya, misalkan udah habis miliaran ya, kan Anda miliarder ya misalkan ya. Nah, tetap Anda ditinggalkan gitu ya. Nah, ini kalau untuk patah hati Anda nggak perlu pusing ya, nangis aja ya sebulan ya, kalau mau bunuh diri juga nggak apa-apa ya guys. Nah, cuman kalau untuk sakit hati ya, jangan bunuh diri ya guys, jangan nangis juga. Justru Anda harus sebaliknya ya. Banyak yang bilang orang putus cinta yang parah ya berarti patah hati dan sudah melebihi ya, jadi sakit hati ya. Karena dikerjain misalkan tetap aja patah hati, sakit hati ya tetap patah hati gitu, tapi patah hati belum tentu sakit hati ya. Misalkan Anda putus, banyak yang bilang penasehat itu banyak yang bilang Anda harus nge-gym ya biar Anda lebih menarik ya. Nih teman saya ada yang gym ya, tapi bukan soal Anda ya guys, bukan soal Anda ya yang ini kameranya berubah gak sih? Oh iya, bancat ya. Oke, jadi ada yang bilang seperti itu ya guys ya, nge-gym supaya Anda lebih menarik ya penampilan ya. Kalau perlu di mukanya di plastik ya, operasi plastik ya guys, supaya Anda lebih menarik gitu ya. Terus ada yang bilang kerja lebih keras ya, jadi lebih kaya lagi ya. Mobil Anda Mercy ganti ke Lamborghini ya. Mercy aja udah keren ya, masih kurang juga ya guys ya. Terus Anda harus nikmati hidup ya, ke Bali misalkan ya, tunjukkan ya ke mantan Anda ya bahwa Anda happy ya guys, tanpa ada dia ya guys. Guys, itu nggak akan mengobati luka hati Anda guys ya, karena sakit hati ya guys ya, dikecewakan, disakit hatiin ya, itu nggak akan. Yang paling tepat adalah Anda harus balas dendam kepada wanita Anda guys ya. Kenapa kita harus balas dendam ya? Caranya seperti apa yang paling tepat guys ya? Jadi kenapa kita harus balas dendam? Karena pada mode ini wanita itu berada di mode pembunuh berdarah dingin ya guys. Jadi pembunuh itu bukan kata yang sebenarnya ya, dengan arti yang sebenarnya. Tapi kalau untuk berdarah dingin itu adalah arti yang sesungguhnya ya guys. Sebenarnya dari awal pun dia adalah pembunuh berdarah dingin ya. Karena berdarah dingin itu makanya tidak tampak ya sebagai seorang pembunuh gitu. Oke guys. Nah, dan ketika ini sudah keluar, maka pembunuh berdarah dinginnya keluar, maka semua tindakannya itu memang berdarah dingin guys. Dia nggak akan memperdulikan Anda sama sekali guys ya. Oke. Kalau udah di tahap ini ya, sakit hati ya. Nah, hanya satu pilihannya ya. Kalau pilihan sih dua ya, maksudnya Anda mau diem aja, Anda sakit hati, toh dia juga nggak Anda dapetin lagi gitu ya kan. Atau Anda mau ngikutin ego Anda,
sama juga dia nggak dapat juga, anda nggak bisa dapetin lagi ya. Pilihannya mana tuh ya, pilihan yang enak ya? Kalau saya sih pilih balas dendam ya guys ya. Jadi dia melakukan itu guys ya, si wanita melakukan ngerjain anda gitu ya, itu sebenarnya tujuannya satu ya guys, untuk membuat endingnya itu, ending putusnya itu menjadi epic ya guys, bagi diri dia ya guys. Nggak mungkin epic bagi kedua belah pihak, namanya juga pisah gitu ya kan. Anda paham epic gak sih guys? Epic tuh ya ibarat film action ya, di belakangnya itu ya guys, saya bom ya rumah atau mobil, terus saya jalan begini ya, terus juger gitu ya kan. Nah itu endingnya epic guys ya. Nah wanita mau seperti itu ya guys, karena apa? Eh, Pandangan orang itu melihatnya itu penting ya bagi wanita ya. Jadi ketika anda melakukan hal bodoh yang tadi disarankan orang, misalkan anda nge-gym, itu hanya mempermalukan diri anda ya guys, bukan teman saya yang tukang gym ya. Eh, Misalkan anda jalan-jalan ke Bali ya, wanita wanita akan ngasih unjuk ke temennya tuh, mantan gua sampai stres ya, sampai ke Bali ya, sampai ngasih-ngasih foto ya di Facebook ya, di IG ya gitu, atau nih mantan gua sampai nge-gym ya. Nah gitu ya guys. Jadi apapun yang anda lakukan itu salah guys ya, anda harus balas dendam. Nah cuman kita lanjut ya, balas dendamnya seperti apa guys ya. Balas dendam yang terbaik dan terepik ya guys ya, itu hanya ada satu cara, yaitu menyerang mental dia guys ya. Caranya seperti apa guys ya? Jadi ini adalah hal yang pernah saya lakukan ya guys ya. Jadi mantan saya pernah keluar dari pekerjaannya gara-gara saya permalukan ya guys ya. Dan caranya epic ya. Mungkin anda berpikir saya teriak-teriak atau apa gitu ya. Enggak ya, sederhana dan kata-katanya lembut ya, selembut salju ya guys. Cuman mematikan ya guys. Kenapa harus ini ya guys, kenapa harus kita bermain cantik ya? Nomor satu adalah karena kita nggak mau buang waktu ya urusan begini ya guys ya. Karena kan nggak ada fungsinya, sebenarnya nggak ada fungsinya guys. Kita cuman mau mau menyembuhkan sakit hati doang gitu. Sebenarnya itu, sebenarnya nggak ada keuntungan setelah selesai dikasih berapa duit gitu, nggak ada gitu. Yang penting hati ini lega aja gitu. Makanya kan ada film Korea tuh ya tentang balas dendam ya, seorang bapak ya, karena anaknya itu susah, saya nggak mau perpanjang lah, intinya balas dendam. Dan di akhir film dikatakan balas dendam tidak akan membuat anakmu kembali ya guys, kata dia begitu, kata orang ketiga gitu ya. Yang dalam hati saya, yang bilang balas dendam itu buat ngidupin orang mati itu siapa ya guys? Ya nggak ada lah. Semua balas dendam itu untuk ego kita ya, untuk menyembuhkan diri kita ya, bukan untuk menghidupkan orang mati ya, bukan untuk mengembalikan eh, hubungan anda guys ya, bukan ya. Tapi ini penting karena mengubah epic, dia sudah mengubah ending menjadi epic, berarti dia nggak akan mungkin kembali ke anda gitu, karena itu udah dibikin epic gitu gitu ya guys ya. Nah tugas kita ini mengubah epicnya, itu adalah bagian dari epicnya kita gitu. Jadi epic kita tuh lebih besar guys ya. Nah jadi kita harus permalukan dia guys di depan umum ya, tapi harus ada orang-orang lingkungan dia ya guys. Misalkan di sebuah mall ya, di sebuah mall itu kan pengunjungnya nggak ada yang kenal ya, dan itu nggak bisa ya guys, kurang 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 nampol ya guys. Nah kecuali di tempat pekerjaan, nah itu bisa ya. Atau misalkan kalau tempat pekerjaan kan udah jelas ya lingkungan ya, udah kenal ya. Nah itu yang esensinya di situ, yang pentingnya di situ ya. Tapi kalau mau di depan umum, tetap harus ada orang lingkungan dia di situ. Misalkan di mall, eh, satu kantor lagi jalan-jalan ke mall gitu ya. Nah anda permalukan di situ ya. Jadi pengunjungnya itu hanya bonus saja ya guys. Yang utamanya itu
kita harus permalukan dia di lingkungan dia gitu ya. Nah, lalu caranya seperti apa guys ya? Jadi ini yang perlu pemahaman tinggi ya guys ya. Kalau mau efektif dan efisien ya guys. Jadi Anda harus menentukan karakter dia dulu ya guys dengan satu kata. Waktu itu saya cuman bilang princess dari segala princess ya guys. Jadi saya paham dia ingin terlihat uh, lebih princess dari princess lainnya, wanita-wanita lain. Dia wanita yang lebih hebat dari wanita-wanita lainnya gitu ya, lebih cantik gitu ya guys, lebih menarik gitu ya dari wanita-wanita lainnya ya, makanya dia milih saya gitu guys ya. Nah, saya memahami itu ya, jadi temukan satu katanya dulu ya, princess gitu ya, princess. Nah, lalu kita hanya perlu, kalau diperlukan tambahan ya kita hanya menambahkan aja untuk mendukung kata tadi gitu, princess dari segala princess gitu, udah gitu guys ya. Dengan kata itu dia langsung nggak kerja di situ lagi guys ya, keluar dari pekerjaan dia ya guys. Nah, itu jadi kita santai aja guys ya, jangan jangan kita mengganggu pekerjaan kita, hidup kita ya guys. Jadi misalkan dia sudah mengecewakan kita, ya kita ambil waktu kita, maksudnya santai aja gitu ya, kita mau jalani hari biasa aja. Kita temukan dulu katanya, jadi ini bukan seperti PR atau ulangan yang harus dikumpulin ya guys ya. Santai aja, biarkan epicnya dia, epic sementaranya itu dia nikmati dulu gitu ya guys. Jadi santai aja gitu, biarkan dia lengah lah istilahnya. Saya juga gitu ya, ketika ini saya sudah putuskan, oke, saya akan permalukan dan santai gitu ya, maksudnya nggak 2 hari lagi apa 3 hari lagi judulnya saya akan permalukan aja gitu aja gitu. Nah, saya cuman mengeluarkan kata itu doang ya guys. Jadi princess dari segala princess kok bisa keluar dari kerjaan gitu. Wanita udah paham yang ada di sekeliling dia ya, di sekeliling tempat kerja dia, dengan kata itu tuh maksudnya apa gitu ya. Nah, ini yang yang penting gitu ya, maksudnya ini yang memerlukan pemahaman tingginya, itu menemukan katanya itu ya. Lalu ada cerita lagi guys ya. Jadi di lingkungan saya ya ada ibu-ibu ya, mending ya, kalau Mahmud mah ya enak ya, dilihatnya juga enak ya. Mama eh, selalu berisik ya guys ya, selalu berisik. Saya terganggu ya guys ya, setelah saya perhatiin nih mama ya, kayaknya minta seperti apa ya, woi gua ada lo ya, makanya dia teriak-teriak begitu ya, woi gua ada nih, woi gua ada nih gitu. Udah begitu doang ya. Ini sebenarnya adalah permainan paling rendah ya guys. Kenapa paling rendah ya? Karena kembali lagi ya, modal wanita itu yang pernah saya omongin adalah cantik dan seksi ya. Itu nggak ada. Kalau nggak ada ini wanita mati guys ya, mati ya. Walaupun dia hidup tuh udah dihitungannya mati ya guys. Nah, dia, wanita tuh tahu ya, modal dia tertinggi itu yaitu. Nah, ketika dia nggak ada itu, normalnya udahlah, nggak usah banyak lagu gitu ya kan. Nah, ya memang ada, semua wanita tuh ingin ingin tampil guys ya. Nah itu ya guys, jadi tanpa modal itu akan kesulitan gitu ya guys. Makanya dia apapun caranya dia supaya, woi gue ada nih gitu ya. Ada permainan tertinggi misalkan, woi gue laku nih gitu ya. Itu permainan janda ya guys. Permainan janda ya, nanti kita bahas ya guys. Jadi intinya seperti itu ya guys. Jadi nah itu saya sama si emak-emak ini, saya cuman bilang apa ya, iya artis gitu ya guys, iya artis gitu ya guys, mau jadi artis dia guys ya, tiap hari syuting terus guys ya, di jalanan ya, di gang gitu ya. Pusing saya dengarnya ya, bukannya apa-apa guys ya, saya geli ya guys ya. Bukannya bukannya kalau anda sudah memahami wanita ya guys,
Anda tuh akan geli ngelihat Mario Vania ya, Ariel Tatum ya. Geli lihat tingkahnya guys ya, bukan dari bodinya. Kalau bodinya sih mau saya guys ya, tapi tingkahnya itu aduh kasar ya. Ini permainan yang kasar ya guys ya. Mario Vania terus sama Ariel Tatum ya, yang kalau tampil di TV begini ya guys. Ini ya guys. Tuh gitu ya guys. Nah, saya paling geli nih permainan terlalu rendah begini, termasuk yang mama tadi gitu ya, teriak ya. Kalau mau bermain yang cantik ya. Kenapa orang bermain kasar ya? Karena dia nggak tahu ilmunya ya guys. Tapi kalau dia tahu ilmunya, dia santai ya guys. Karena apa? Dia tahu tanpa melakukan jungkir balik pun dia akan menghasilkan sesuatu yang sama guys ya. Waktu itu saya bilang contohnya seperti pelawak ya guys. Ada pelawak yang abis-abisan ya dandan ya. Ada pelawak yang biasa aja ya. Eh, nggak gimana-gimana ya. Cukup 2 kata 3 kata ketawa orang ya gitu ya. Jadi karena dia yakin sama skill dia nggak perlu itu gitu guys ya. Dia bisa menyamakan hasilnya orang yang abis-abisan dandan dengan dia cuman 3 kata gitu ya guys. Jadi bermain cantik itu makanya saya seneng ya. Misalkan kalau sama pelawak tuh Andre ya guys ya. Andre itu adalah elegan ya guys ya. Bermainlah seperti itu ya guys ya, walaupun di ala Porpa itu kadang dia ganti kostum, tapi itu hanya eh, tuntutan lah ya. Coba kalau dia nggak pakai apa, buset, pakai baju biasa. Ketika dia harus diem dia diem gitu ya guys ya. Nah seperti itu ya guys ya, bermain elegan guys. Karena kalau bermain kasar seperti yang lain itu berarti Anda sudah ketahuan tidak punya skill gitu ya guys. Oke, jadi saya pikir gitu aja. Ini kan soal patah hati sakit hati ya guys ya. Sebenarnya saya menyarankan ini di sakit hati ya guys. Balas dendam itu ya guys. Mempermalukan wanita ya guys. Serang di mentalnya. Tapi kalau Anda misalkan eh, apa bandel gitu ya, bandel. Wah enggak, saya mau patah hati juga pasti gue permalukan gitu ya guys. Nah itu tetap saya dukung ya guys ya. Berarti Anda lebih berdarah dingin ya dari saya ya guys. Itu saya kasih jempol ya guys. Jadi waduh, cewek gue harus sekolah ke luar negeri ya. Bodoh amat lah ya, gue permalukan juga tetap gitu ya. Nah tetap saya dukung ya. Cuma saya nyaranin disakit hati aja sih sebenarnya, karena alasan kemanusiaan aja ya. Sakit hati nggak perlu dibales lah gitu maksudnya. Tapi tetap saya dukung, bagi Anda tetap saya kasih jempol gitu ya. Oke, seperti itu aja guys ya. Jadi jangan mempermalukan channel psikologi ya, psikologi wanita ya. Jadi kalau Anda patah hati atau sakit hati, Anda harus balas ya guys. Jangan Anda lari ke gym, jangan Anda lari ke Bali, jangan Anda lari ke Lamborghini ya. Oke. Thank you guys.